Hai teman informatik, selamat datang di Himapods, podcast by Himatika UTY. Apa kabar nih teman-teman informatik? Jadi di podcast kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yaitu Mas Aldo nih. Halo Mas Aldo. Halo Mbak Nindi dan semua teman-teman ya yang ada di sini. Oke, apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik, semoga semua juga sehat-sehat semua ya kondisinya. Sehat-sehat Mas. Nah, Siap. kan aku sama Nindi kayaknya belum kenal Mas Aldo nih. Boleh dong perkenalan? Oke. Halo semuanya, jadi kenalin ya, namanya udah di spoiler tadi, Aldo ya. Jadi nama saya Aldo Madi Triputra, saya lulusan UTY juga, jurusan Informatika, angkatan tahun 2016, lulus tahun 2020 kemarin. Nah, untuk minatnya sendiri, peminatannya saya ambil pemrograman website ya di yang kemarin itu waktu kuliah. Gitu aja kali ya. Oh iya, saya juga anggota Himatika di divisi media angkatan 2017 sampai 2019 selama 2 periode. Gitu. Oh, sama dong nih Mas. Aku Iya. sama Nindi juga dari media. Dan Oh, aku gitu ya. angkatan 19, Iya, benar. Nindi juga angkatan 19. Salam kenal ya Mas. Halo, salam kenal. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas seputar minat prodi penjurusan web dan mobile atau sering yang kita sebut WEM nih. Mas Aldo udah siap kan ya buat kita tanya-tanyain kali ini? Boleh, siap aman. Oke. Kalau menurut Mas Aldo sendiri, WEM itu apa sih, Mas? Website dan mobile. Ya, artinya ini salah satu peminatan yang ada di Informatika UTY di kurikulum saat ini yang memfokuskan para mahasiswanya yang mengambil minat ini tuh untuk fokus pada pembuatan aplikasi website maupun mobile gitu. Nah, website sama mobile sendiri itu apa? Ya, intinya kalau website itu aplikasi yang bisa diakses lewat browser. Sudah tahu ya, browser ya, seperti Google Chrome gitu kan, Mozilla. Ya, Google Chrome. Ya, benar banget. Nah, itu intinya kalau website itu aplikasi yang bisa diakses melalui browser, ya. Nah, kalau mobile, ya setahu saya nih ya, aplikasi yang cuma bisa dijalankan lewat mobile. Kalau bukan di mobile ya beda lagi namanya kan. Kalau di PC namanya desktop, seperti itu. Intinya kalau web itu ya fokus pada pembuatan aplikasi website dan mobile secara baik dan benar, seperti itu. Apa sih alasan Mas Aldo mengambil penjurusan website pada saat itu? Oke, kalau masalah alasan ya teman-teman ya, mungkin saya sedikit sharing juga ya, sedikit bisa Ya, boleh Mas. dikit. Kalau ngomongin alasan mau ngambil web ataupun peminatan kalian lah apapun itu, saran saya yang pertama itu minat dulu deh, sesuai sama konteksnya ya, peminatan. Jadi kalau kalian minat, ya udah ambil aja gitu. Jangan berpikir nanti ke depannya bisa ngikutin atau enggak gitu, nanti dulu. Pokoknya yang pertama minat. Ya itu sama seperti saya. Karena selama ini dari semester 1 sampai semester 4 itu, kok saya tuh lebih banyak inovasinya tuh di web. Maksudnya itu ketika nggak tahu kenapa ketika ada suatu case ataupun apa, ini kayaknya bisa deh dibikin website. Oh, ini bisa juga deh dibikin website kayak gitu. Jadi kenapa kok pikirannya ke langsung website terus gitu. Nah ya udah dari situ oke, kayaknya nih aku harus ambil website. Itu untuk masalah kenapa harus ambil untuk masalah pribadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau teman-teman pada prospeknya kerja setelah lulus kuliah ini nanti, ya bisa dilihat sendiri deh. Website sama mobile tuh hampir di semua kategori perusahaan maupun instansi umum ataupun pemerintahan, baik kementerian ataupun lembaga daerah, pasti mereka memiliki minimal tuh satu official website-nya. Jadi prospek kerjanya tuh pasti bagus kalau jurusan atau minat dari UM ini. Karena setiap perusahaan atau instansi itu pasti butuh yang namanya website. Minimal untuk official website-nya aja. Itu minimal ya. Bisa aja untuk menunjang proses bisnisnya. Seperti misalnya di perbankan, kalian itu nanti tuh ada website untuk mengelola misalnya transaksi ATM dicatat lewat website juga bisa, atau proses di internalnya juga bisa. Jadi untuk prospek kerjanya cukup bagus
Itu salah satu alasan. Dua alasan deh kenapa saya dulu ambil pemrograman website. Seperti itu. Oh, iya benar-benar Mas. Soalnya kayak makin hari dan makin lama juga website dan mobile itu makin berkembang kan ya Mas. Bener banget sih, betul. Jadi ini selama Mas Aldo survive di penjurusan website ini, Mas ada belajar nggak Mas dari luar kampus gitu? Atau ikut bootcamp atau ada website yang Mas dapat hal-hal baru dari situ Mas? Ada, pasti ada. Karena saat ini pun teman-teman pada gampang banget nih kalau buat ngedapetin semacam pelatihan gratis ya. Ini konteksnya gratis tuh gampang banget. Kayak misalnya nih, decoding tuh banyak. Decoding ya, pada tahu decoding kan? Decoding.com. Tahu Mas. Tahu Mas, tahu. Nah, itu tuh kan kalau dia punya produk baru ataupun ada mitra yang kerja sama dia, terus munculin kelas baru, biasanya tuh dia bikin beasiswa gratis. Itu gampang banget. Nah, dulu saya juga gitu. Saya cari-cari dari mana nih aku bisa belajar masalah website ini di luar kampus. Ya, salah satunya dari platform-platform seperti Decoding, atau sekarang juga ada yang muncul namanya Proget.com kalau pada tahu, ada Codepolitan, itu cukup banyak banget mereka kasih beasiswa gratis tuh banyak. Nah, tapi dulu jeleknya saya mulai kayak gitu setelah ngerjain skripsi. Itu jeleknya saya di situ sih. Jadi pas skripsi malah, maksudnya pas kuliah tuh nggak terlalu fokus ke situ. Kayak gitu. Tapi ya malah buat pelajaran teman deh. Jadi mulai sekarang gampang banget kan ngedapetin pelatihan gratis kayak itu. Coba cari, ikutin aja. Itu banyak banget buat menunjang pelajaran web dan mobile kayak gitu. Benar-benar Mas. Oh ya, tadi Mas Aldo bahas skripsi nih. Iya. Kalau boleh tahu judul skripsi Mas Aldo apa nih Mas? Skripsiku ya. Jadi dulu tuh aku skripsinya itu bikin sistem, sebenarnya sistem buat prodi kita ini. Sistem administrasi berkas wisuda. Ya, sistem informasi lah, simpelnya kayak gitu kan. Buat prodi kita nih. Jadi kalau dulu ya, di zamanku itu kalau pada mau wisuda tuh harus ngumpulin berbagai berkas yang harus dikumpulkan, misalnya transkrip nilai, rekap nilai, kemudian KRS, fotokopi KRS, kemudian fotokopi apapun itu, berkas-berkas fisik itu dikumpulin ke prodi kita. Kayak gitu. Nah, waktu itu kan juga baru mau hangat-hangatnya pandemi itu. Nah, itu juga kebetulan saya dulu tuh waktu skripsi, waktu KP itu juga nyambi ikut bantuin sekpro kita, Bu Anita, kalau masih ada yang tahu ya. Dulu ya, sekpro kita tuh Bu Anita yang ngurusin berkas-berkas wisuda itu. Nah, saya lihat sendiri prosesnya dulu tuh gimana. Saya bikinin sistem ini buat prodi kita. Tapi nggak tahu ya sekarang udah dipakai atau belum. Berarti dengan kata lain, Mas Aldo ini ngebantu mungkin yang pertama itu kan mungkin berkasnya tuh banyak yang dikumpul, terus jadinya agak lebih memudahkan si dari administrasinya gitu ya, Mas? Betul. Wah, keren sih. Tapi nggak tahu ya dipakai apa enggak lah sekarang ya. Nggak tahu juga ini. Kayaknya masih dipakai nih. Ya, nggak tahu ya. Ya Nah, gitulah. untuk kendala Mas Aldo dalam belajar web, penjurusan web pada saat itu apa, Mas? Boleh dong diceritain sedikit aja, kayak cerita-cerita pengalaman Mas Aldo. Kendala ya. Nah, kalau kendala sih sebenarnya lebih ke hal ini sih, kayak lingkungan kalau aku pribadi dulu. Jadi apa yang orang bilang, kalau lingkungan kalian baik, pasti nanti juga bisa baik. Kalau lingkungan kalian buruk, bisa jadi buruk juga. Nah, dalam artian ini maksudnya tuh, teman-temanku dulu itu mungkin kebanyakan kayak pada nyantai gitu sih kalau masalah buat belajar gitu. Apalagi buat bikin aplikasi website yang satu peminatan ya. Jadi kayak pada nyantai semua isinya gitu. Nah, jadi kayak saya tuh kesulitan buat nyari teman yang satu frekuensi. Oke, kita fokus ini baca ini bareng-bareng gitu. Itu susah. Susah saya di situ. Jadi kayak munculin niat buat belajar lebih dalam tuh agak susah di situ. Di awal-awal aku masuk peminatan web tuh agak susah di situ. Tapi mulai masuk
minimal KP ya, itu mau nggak mau harus bikin suatu produk kan di KP-nya, harus menghasilkan sebuah produk. Nah itu mulai benar-benar saya belajar banget, entah dari mana aja, YouTube, website, pelatihan, pokoknya kejar semuanya terus, bodo amat sama teman-teman yang pada nggak mau, ya jadinya bisa gitu. Jadi kendalanya yaitu kurang ada support system deh di yang dulu tuh, bukan support system ini ya, pacar lo ya, itu beda Doi lagi. Mas, doi. Ya itu maksudnya support system buat belajar bareng-bareng deh gitu, maksudnya itu agak kurang dulu sih gitu. Setuju sih, soalnya emang lingkungan itu yang paling pertama ya Mas. Jadi kayak kalau teman-teman sekitar kita itu males, kita tuh kayak jadinya jadi agak keikutan mereka gitu. Bener banget. Nah aku juga berpengalaman sih. Dikit-dikit Mobile Legend dulu, aduh. Ya benar. Untuk bisa menjalani dunia pekerjaan Mas Aldo yang sekarang, itu besar pengaruh yang dapat ilmu dari kuliah atau gimana Mas? Cukup berpengaruh saya bilang ya, terutama di ini sih, KP sama skripsi itu berpengaruh banget. Karena kalau dari segi semester 1 sampai semester 4 ya, kita kan kebanyakan teori ya, walaupun ada prakteknya, cuman ya sekedar praktek kan. Cuman kalau KP sama TA kan itu kayak hal yang lebih sakral kan, kalau masalah kita bikin produk dari praktek itu kan. Jadi dari situ kayak mau nggak mau kita dikasih deadline selama 1 semester harus selesai ngerjain ini, harus menghasilkan minimal aplikasi dari yang kita buat itu dengan basic kita yang mungkin ya dapatlah dari kuliah dari semester 1 sampai 4 sampai 5 dapat praktikumnya. Cuman kan kita butuh tuh ilmu dari luar yang harus kita implementasi di produk kita. Jadi kalau dibilang perkuliahan berpengaruh apa enggak, berpengaruh. Terutama di KP sama TA itu berpengaruh banget karena kayak nge-push kita buat belajar lebih giat lagi biar aplikasi yang kita bikin tuh bagus buat klien. Misalnya kayak gitu sih. Berarti intinya memang di kuliah inilah yang berpengaruh banget ya Mas. Terus juga mungkin dari pengalaman luar yang kayak ikut course online atau bootcamp gitu. Bener banget, bener. Aku mau nanya dong Mas, ini agak melenceng dikit sih. Di semester berapa Mas Aldo itu udah mendalami soal ngoding? Kayak udah bisa ngoding tuh di semester berapa? Ngoding ya? Ya. Kalau dibilang bisa ngoding, itu yang ini aku apa ya? Bukan pamer sih, maksudnya pede aja ya. PD-nya itu di semester 4 aku udah yakin bisa sih untuk bisa ngoding ya. Kan kita kalau ngomongin bisa atau enggak itu kan relatif ya. Ada tolak ukurnya nggak ada nih. Nah, kalau saya pribadi saya bilang bisa ngoding tuh dari semester 4 tuh udah bisa. Cuman untuk fokus ke webnya itu ya ketika KP gitu. Saya benar-benar tahu masalah website itu ketika KP. Karena kan semester 5 kita masuk peminatan, masih ke teori. Ada praktek tapi saya masih belum paham. Jujur aja masih belum paham. HTML, CSS saya masih bingung HTML, CSS. Nah, pas KP saya mulai paham di situ. Jadi emang minimal KP itu udah ngebantu banget fokus kita buat belajar lebih dalam di situ. Istilahnya nggak ada kata terlambat buat belajar lah ya Mas ya. Iya benar. Terus ini kan Mas, kami udah selesai semester 4 nih, bentar lagi bakal nyusun KRS buat semester 5 yang disitunya ada penjurusannya. Kalau menurut Mas Aldo, apa aja nih yang harus dipersiapkan sebelum masuk semester 5 buat kami yang mau ngambil penjurusan UM ini Mas? Oke, kalau mau ngambil penjurusan UM ya yang paling utama ya intinya pelajari dulu deh aplikasi website dan aplikasi mobile itu seperti apa. Maksudnya baca-baca artikel dulu aja gimana cara bikinnya, nggak usah sampai implementasi. Pelajari dulu aja artikel yang bikin
bahas masalah pembuatan aplikasi mobile, aplikasi web itu seperti apa. Atau paling enggak, kalau nggak sampai situ, paling minimal tuh kita tahu nih, contoh-contoh dari aplikasi di website itu seperti apa, aplikasi mobile itu seperti apa. Misalnya, kan banyak nih macamnya nih aplikasi itu, ada yang simple, ada yang kompleks gitu kan. Jadi dipahami dulu lah, pelajari dulu masalah aplikasi web dan mobile. Kalau enggak, ya kita tahu dulu contoh-contohnya. Nah, kalau misalnya web nih ya, kalau mulai belajar nih ya, kalau mau belajar dulu, minimal nih pelajarin dulu HTML, CSS, sama JavaScript. Itu salah satu sekian tools yang pasti bakal digunain kalau kita bikin sebuah aplikasi web. Oh iya, jadi kayak HTML, CSS kayak gitu itu udah harus jadi basicnya gitulah ya Mas ya. Bener banget, harus wajib itu Mbak, harus. Oke, sip. Itu tuh dengar tuh teman-teman informatik yang mau masuk ke penjurusan UM ini, jadi harus bisa dipersiapin mungkin dari sekarang. Jadi kita nggak terlalu keteteran gitu ntar waktu udah masuk ke semester 5. Bener banget nih, dan yang penting kita itu mempersiapkan basicnya dulu seperti Mas Aldo bilang. Nggak perlu sampai implementasi, yang penting kita tahu aja awalannya. Gitu. Betul banget, sip. Oh iya, pertanyaan terakhir nih buat Mas Aldo. Mungkin Mas Aldo boleh kasih pesan dan kesannya yang berhubungan dengan UM dan buat kita di Himapot sini. Iya, mungkin kesan dulu deh. Kesan untuk Himapot sendiri ya, saya ikutin Himapot ini, ya ini salah satu proker dari Himatika yang cukup keren dan inovatif buat saya pribadi nih, sebagai alumni Himatika ya. Ini keren banget, cukup inovasi dan sangat informatif nih buat teman-teman maba-maba ataupun ya semester 3 atau semester 4 yang mau masuk ke peminatan, jadi lebih mantapin lagi gitu kali ya. Di situ tuh keren banget, apalagi sekarang baru pandemi di mana semuanya serba online, ini cukup membantu semuanya gitu kan. Itu kesan pertama saya. Yang kedua, untuk pesan itu mungkin buat teman-teman yang mau ambil web ya, itu intinya kita pelajari dulu yang saya bilang tadi, pelajari dulu deh aplikasi web itu seperti apa, aplikasi mobile itu seperti apa, minimal ya tahu macam-macamnya dulu, atau bisa sebutin contoh aplikasi website, bisa sebutin contoh aplikasi mobile, bisa nyebutin juga, minimal seperti itu. Atau kalau mau lebih ke realnya, pelajari dulu deh masalah HTML, CSS, sama JavaScript, itu untuk website. Intinya itu. Dan yang kedua, untuk yang mau ambil selain WEM, ya saya pesan juga ambil peminatan itu, bukan mandang mudah atau enggaknya nanti dikerjakan, tapi minatnya dulu. Kalau kalian minat, misalnya minatnya di SCR, ambil aja. Bodo amat nanti di tengah-tengah kalian bisa ngerjain atau enggak. Minat aja, kalau memang kalian minat di situ, pasti bisa kok kalau emang minat lo ya. Jangan ikut-ikutan temen, atau jangan ikut ini biar keren, atau ikut ini biar keren gitu. Jangan. Intinya kalau minat, ambil, fokus, selesai. Itu aja sih. Itu teman-teman ya. Oke Mas, berarti secara garis besar kita harus ambil penjurusan itu sesuai hati kita. Jadi kalau kita sudah suka sama itu, kita ambil, kita jalanin dengan hati dan semangat. Gitu ya? Betul banget, sip. Oke, udah kebayangkan penjurusan UM itu bagaimana sih? Walaupun episode kali ini agak singkat, tapi pembahasannya seru dan bermanfaat banget loh. Makanya jangan sampai ada yang di-skip. Oh ya, makasih juga buat Mas Aldo udah mau datang menjadi narasumber di Himapods di episode penjurusan UM ini. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama ya teman-teman ya. Pokoknya buat yang mau ambil UM, dipelajari dulu deh basic-basicnya dulu, tetapin lagi agar lebih paham nanti ketika udah mulai masuk ke peminatannya. Pokoknya semangat buat semuanya ya. Gitu. Oke, siap Mas. Semangat. Semoga semua hal yang ketidaktahuan teman-teman yang mendengarkan podcast episode kali ini terjawabkan ya, dan lebih memantapkan pilihan konsentrasinya. Oke, aku Fiandra. Dan aku Nindi. Pamit undur diri dan sampai jumpa di next episode. Kami dari Himapods, podcast mahasiswa informatika Universitas Teknologi Yogyakarta.